Perkenalkan, nama saya Melania Paulina, NIM B1031201173. Di video ini, saya akan membahas tentang capital budgeting. Baiklah, di video ini saya akan membahas tentang capital budgeting. Yang selanjutnya daftar isi. Akan ada 3 pembahasan di video ini, yaitu yang pertama, apa itu capital budgeting? Yang kedua, manfaat capital budgeting bagi perusahaan. Dan yang ketiga, macam-macam metode capital budgeting. Yang pertama yaitu, apa itu capital budgeting? Capital budgeting adalah sebuah proses evaluasi bisnis guna menilai layak tidaknya sebuah proyek atau rencana besar perusahaan dilaksanakan. Sementara itu, pengertian capital budgeting dalam manajemen keuangan adalah proses menganalisa input dan output sebuah proyek dari segi finansial guna memastikan proyek tersebut mencapai profit diharapkan. Biasanya, proses ini dilakukan oleh perusahaan, pemilik proyek bersama pihak terlibat lainnya untuk mengetahui gambaran output yang dihasilkan nantinya. Dan dapat dikatakan capital budgeting adalah pijakan awal untuk melangsungkan kerjasama. Artinya, jika capital budgeting tidak disepakati, bentuk kerjasama apapun tidak bisa dilaksanakan. Saat capital budgeting dilakukan, divisi keuangan biasanya mempertimbangkan 2 kepentingan, yaitu kepentingan pertama, kepentingan profit masa depan, dan yang kedua, kepentingan investor. Yang kedua yaitu manfaat capital budgeting bagi perusahaan. Terdapat 5 manfaat capital budgeting bagi perusahaan. Yang pertama yaitu menunjukkan faktor risiko proyek atau investasi. Dalam proses capital budgeting, divisi keuangan wajib meneliti risiko-risiko apa saja yang berpotensi terjadi jika proyek dimulai. Daftar risiko tersebut kemudian wajib ditimbang dan dicari solusinya. Jika ternyata risikonya terlalu besar, maka pihak penanggung jawab proyek wajib mengajukan rencana solusi sebelum proyeknya disetujui. Jadi, faktor risiko ini sendiri yang dapat membantu perusahaan dalam menentukan potensi sekaligus risiko bisnis yang kemungkinan akan dihadapi ke depannya. Manfaat yang kedua yaitu menentukan jenis proyek yang dapat dilakukan. Manfaat kedua capital budgeting adalah memberikan alternatif proyek lebih minim, risiko atau menguntungkan bagi perusahaan. Siapapun dapat mengajukan rencana proyek guna melewati proses capital budgeting. Akan tetapi, perusahaan berhak menentukan rencana mana yang lebih baik didanai. Manfaat yang ketiga yaitu membantu perusahaan membuat rencana jangka panjang. Dalam proses capital budgeting, divisi keuangan umumnya dapat membuat beberapa opsi pelaksanaan proyek sekaligus, mulai dari jangka pendek hingga proyek jangka terpanjang. Jadi, sebelum menyetujui pendanaan sebuah proyek, umumnya divisi keuangan akan memprediksi terlebih dahulu kebutuhan keuangan dalam jangka minimal 1 tahun. Manfaat yang selanjutnya itu menunjukkan sisi keuntungan proyek kepada investor. Bagi perusahaan, dengan pendanaan dari investor, capital budgeting adalah proses yang menguntungkan. Selain bukti profesionalitas perusahaan, capital budgeting juga dapat menunjukkan sisi profitabilitas sebuah proyek berdasarkan data terpercaya. Sebab, dari angka-angka yang biasanya didapatkan dari perumusan, akan terlihat seberapa besar profit yang akan diperoleh bersama. Manfaat yang terakhir yaitu menghindarkan proyek dari oknum. Tidak dapat dipungkiri, proyek perusahaan adalah salah satu kegiatan rawan markup oleh oknum tidak bertanggung jawab. Dengan adanya capital budgeting, Anda dapat menghindarkan potensi pelanggaran oleh para penanggung jawab proyek di perusahaan, sehingga dana perusahaan dapat dimanfaatkan dengan seefektif dan seefisien mungkin, tanpa adanya tindakan korupsi.
Selanjutnya yang ketiga yaitu macam-macam metode capital budgeting. Terdapat 4 metode dalam capital budgeting. Yang pertama ada net present value atau NPV. Metode capital budgeting yang pertama yaitu NPV. Dalam metode ini, budget proyek akan dihitung berdasarkan potensi perkembangan nilainya di masa depan. Jadi, NPV merupakan suatu selisih antara present value yang diperoleh dari nilai investasi yang ditanamkan pada aset saat ini dari penerimaan arus kas yang masuk di masa depan. Perhitungan metode NPV hanya dapat diterima jika proyeknya memiliki nilai di atas Rp0. Metode yang kedua yaitu Internal Rate of Return atau IRR. Metode capital budgeting berikutnya yaitu IRR. Metode IRR, capital budgeting, adalah metode yang mempertimbangkan waktu, selain perhitungan nilai future value, uang. Berbagai ahli menyebut bahwa metode IRR jauh lebih efektif dan akurat dibandingkan NPV. Jadi, dalam hal ini, IRR mampu menggambarkan persentase keuntungan serealistis mungkin untuk bisa mendapatkan investasi barang ataupun modal proyek yang sudah direncanakan sebelumnya. Metode yang ketiga yaitu Average Rate of Return atau ARR. Metode capital budgeting selanjutnya adalah ARR. Perhitungan capital budgeting menggunakan metode ini mirip dengan IRR, akan tetapi yang dihitung adalah rata-rata pendapatan per tahunnya. Jadi, metode ARR ini mengukur besar tingkat keuntungan dari investasi yang digunakan untuk memperoleh keuntungan tersebut. Keuntungan yang diperhitungkan adalah keuntungan bersih setelah pajak. Metode yang terakhir yaitu payback period. Metode selanjutnya, capital budgeting, adalah payback period, yaitu metode capital budgeting berdasarkan waktu kembalinya pendanaan. Jadi, payback period ini merupakan waktu yang diperlukan suatu proyek untuk bisa mengembalikan semua dana yang sudah diinvestasikan oleh proyek tersebut. Dalam metode ini, keputusan capital budgeting diambil berdasarkan durasi proyek mencapai BEP. Baiklah, sekian pembahasan materi tentang capital budgeting. Terima kasih.